Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap ceria untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita akan masuk ke tema 6, yaitu mengenai lingkungan bersih, sehat dan asri. Ya, nah kita akan masuk ke tema 6, buku yang baru. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai menuntut ilmu, kita akan berdoa dulu supaya ilmu yang mau anak-anak terima, ilmu yang mau kita pelajari ini mudah untuk anak-anak ibu pahami, mudah untuk kita mengerti. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa yang ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ibu mau tanya dulu. Apa anak-anak ibu sudah mandi semua? Sudah dalam keadaan bersih? Sudah berpakaian rapi juga? Pastinya anak ibu sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi, dan juga sudah sarapan pagi supaya belajarnya lebih semangat. Nah, kita akan belajar mengenai kebersihan atau lingkungan di rumah kita. Nah, rumah siapa yang kira-kira sering kotor, sering banyak sampah? Nah, yang menjaga kebersihan rumah kita adalah kita semua. Ayah, ibu, kakakmu, adikmu, dan juga tentunya kamu dan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, itulah yang akan menjaga kebersihan rumahmu. Rumah yang bersih itu menandakan rumah yang sehat. Kita pasti akan merasa nyaman kalau rumah kita bersih. Kita akan merasa enak untuk belajar, untuk bermain di lingkungan yang bersih. Rumah yang bersih biasanya akan membuat kita sehat karena tidak ada lalat, tidak ada nyamuk. Karena lalat, nyamuk suka di tempat-tempat yang kotor. Nah, bagaimana supaya rumah kita bersih? Kita harus membersihkannya setiap hari. Nah, mungkin kalau kamu habis makan, ya ada sampahnya, kamu buang ke tempat tong sampah. Atau kamu melihat sampah, meskipun bukan kamu yang membuat sampahnya, kamu harus membuangnya ke dalam tong sampah. Jadi jangan menunggu ayah ibumu memerintahkan atau menyuruhmu membuang sampah ke tempat tong sampah. Jadi anak-anak ibu, anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang santun harus mau menjaga kebersihan, membuang sampah ke tempatnya tanpa harus disuruh oleh ayah dan ibu. Nah, pada hari Minggu atau pada hari apapun, kita bisa bersama-sama membersihkan rumah dengan ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, atau siapapun yang di rumah. Kita bisa bersama-sama membersihkan rumah. Umpamanya ibu menyapu, mengepel lantai, kemudian ayah mungkin memotong rumput, merawat tanaman. Kamunya mungkin bisa sambil mengelap kaca, ya, tapi tetap harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kamu terluka saat membersihkan kaca jendela umpamanya ya. Nah, bagaimana cara membersihkan kaca? Mungkin sebagian kamu belum tahu bagaimana cara membersihkan kaca. Nah, kita bisa menggunakan lap basah pertamanya ya, tapi terlebih dahulu kita lap dulu dengan pembersih debu atau kemoceng ya, supaya debunya tidak ada. Kemudian kita gunakan lap basah untuk mengangkat debunya, mengangkat debu. Nah, kemudian kita akan mengelap lagi dengan lap kering. Nah, itu kira-kira cara membersihkan jendela ya, jendela kaca atau barang-barang dari kaca, mungkin meja kaca ya. Kamu bisa melakukannya bersama keluargamu. Nah, kalau rumah kita sudah bersih
ya, rumah kita sudah asri, rumah kita akan menjadi rumah yang sehat. Kamu pun akan betah berada di rumah. Orang pun akan senang melihat rumahmu. Karena kalau melihat rumah yang kotor, orang malas untuk melihatnya. Kamu juga seperti itu. Pasti kamu tidak senang kalau lingkungan rumahmu kotor. Jadi kita harus mau bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Kemudian juga kita menghindari dari banyaknya kuman penyakit. Kuman penyakit itu senang di tempat-tempat yang kotor. Biasanya akan dibawa oleh lalat. Kemudian juga nyamuk. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Kemudian juga jangan membiasakan menggantung bajumu di belakang pintu terlalu banyak, karena itu adalah sarang dari nyamuk. Jadi jagalah kebersihan rumahmu agar kamu tetap sehat, rumahmu asri, kemudian nyaman, orang senang dan kamu pun senang berada di rumahmu. Nah, kemudian nanti ada sebuah lagu ya yang berhubungan dengan kebersihan, ya, lagu mengenai nyamuk, mengenai lalat atau tikus, ya, yang senang berada di tempat-tempat yang kotor. Nah, supaya nyamuk tidak ada, semut-semut juga tidak ada, lalat atau tikus, jagalah kebersihan rumahmu supaya mereka tidak datang. Nanti ada lagunya, kita akan nyanyikan bersama-sama, kamu bisa mengikutinya. Selain kita membersihkan lingkungan di dalam rumah, kita juga harus menjaga lingkungan di luar rumah kita, di halaman, di sekitar halaman, mungkin got yang ada di halaman, kita juga harus menjaganya supaya kita senang atau nyaman bermain di halaman kita. Nah, lingkungan yang bersih, halaman yang bersih, itu kita bisa gunakan untuk berolahraga. Ya, kita pun akan merasa nyaman kalau bisa berolahraga di tempat yang bersih, tidak kotor, tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada tikus atau semut. Ya, jadi kita akan merasa nyaman untuk berolahraga. Nah, olahraga seperti apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berguling-guling, tapi tentu saja dengan menggunakan matras. Nah, seperti biasa, sebelum kita berolahraga, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya otot-otot kita tidak kaku saat kita berolahraga, olahraga intinya. Jadi lakukan pemanasan dulu sebelum kita mulai, kemudian nanti setelah selesai kita berolahraga, kita akan melakukan pendinginan. Pemanasan itu seperti apa? Pemanasan itu kita bergerak-gerak sedikit, melemaskan otot, agar pada saat kita berolahraga nanti, anak-anak tidak kram, ototnya tidak kaku. Nah, kemudian juga kita akan belajar bagaimana cara mengepel lantai atau apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita mengepel lantai. Tentu saja lantainya disapu terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat-alat untuk mengepel. Umpamanya embernya, kain pelnya, deterjen untuk pelnya, ya, cairan pel, ya, tentu juga air. Nah, kita isi ember dengan air terlebih dahulu. Kemudian baru kamu masukkan cairan pel. Nah, setelah itu kamu masukkan kain pelnya atau alat pelnya ke dalam ember yang sudah kita isi dengan cairan pel. Nah, jangan langsung digunakan untuk mengepel lantaimu. Peras dulu, ya, peras dulu kain pelmu. Setelah itu baru kamu gunakan untuk mengepel lantai. Nah, jadi yang mau kita bersihkan itu bukan hanya lantai, tentu juga alat-alat lain, alat-alat yang ada di rumahmu, umpamanya peralatan makan. Nah, tentu saja peralatan makan itu harus kita bersihkan setelah kita menggunakannya. Umpamanya setelah kamu makan, setelah kita makan, kita akan mencuci piringnya agar piringnya bersih. Karena kalau piringnya tidak dicuci, nanti akan ada kuman di sana kalau lama tidak dicuci. Jadi anak-anak gunakan piring itu, kemudian cucilah dengan bersih, dengan tentu jangan menggunakan sabun pencuci piring. Kemudian bilaslah dengan air yang bersih, air mengalir atau air yang sudah tersedia, tapi dalam keadaan yang bersih. Anak-anak ibu pasti bisa melakukannya, ya. Anak-anak ibu juga pasti mau membantu orang tua. Nah, itu tadi mengenai bagaimana kita menjaga kebersihan di rumah dan lingkungan di luar rumah. Nah, menjaga kebersihan ini adalah
tanggung jawab, kewajiban kita semua, kewajiban semua anggota keluarga, kewajiban dan tanggung jawab ayah, ibu, kakakmu, adikmu, tentunya kamu sendiri dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumahmu. Nah, itu yang harus menjaga kebersihan lingkungan rumah. Baik anak-anak, ibu akan menyiapkan video, menyajikan video pembelajaran untuk anak-anak ibu semua, untuk membantu anak-anak ibu memahami apa materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video yang ibu buat, anak-anak paham apa materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian juga nanti ada beberapa pertanyaan yang ibu sajikan dalam videonya tentang materi pembelajaran kita, ya, dari bacaan-bacaan yang ada. Nanti anak-anak coba jawab sendiri, ya, didengarkan baik-baik atau dibaca baik-baik. Nanti kita baca bersama-sama kalau ada ceritanya. Kemudian anak-anak isi pertanyaannya dengan baik. Ibu yakin dan percaya anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya dahulu, ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Tema 6. Lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1. Lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Pembelajaran 1. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Baik, Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, sekarang coba kamu jawab pertanyaan berikut. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Apa yang dilakukan ibu? Apa yang dilakukan ayah? Apa yang Dayu ingin lakukan? Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Perhatikan cerita di atas tadi sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Salinlah kalimat tersebut di bawah ini. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan di rumah. Jika aturannya dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Mari kita menjaga rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor. Seperti diceritakan lagu berikut ini. Mari kita bernyanyi bersama. Lagu Si Nyamuk Nakal.
Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi yang lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Pembelajaran 2. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat. Sebelum olahraga harus pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan berguna agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur. Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya. Udin akan melakukan gerakan berguling di atas matras. Udin berguling ke kanan dan ke kiri. Berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Perhatikan cara melakukan gerakannya berikut ini. Setelah berolahraga, tubuh Udin segar. Semangat Udin pun jadi meningkat. Olahraga membuat tubuh Udin sehat. Udin bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah kamu melakukannya? Tahukah kamu caranya? Berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kedua, isilah ember dengan air. Ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kelima, peras kain pel. Keenam, gosokkan kain pel ke atas permukaan lantai yang kotor. Selain mengepel di lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor menumpuk. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat, juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah. Kamu dapat membantu ibu di rumah. Misalnya membantu mencuci piring. Nah, tadi kita semua sudah saksikan video pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham setelah melihat video pembelajaran, setelah anak-anak ibu mendengarkan apa yang ibu jelaskan, meskipun tidak panjang. Ya. Tadi kita juga belajar menyanyi. Nah, dalam menyanyi kita bisa menggunakan tepuk tangan sebagai ketukan. Jadi kalau ketukannya tepuk tangannya lemah, berarti iramanya juga lemah. Atau tepukan tanganmu kuat, berarti ketukannya kuat dan iramanya juga kuat. Nah, kita bisa berpatokan dengan tepuk tangan. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Lagu apa saja bisa kamu lakukan untuk mengetahui lemah atau kuatnya, ya, dengan menggunakan tepuk tangan. Kita juga tadi belajar bagaimana cara mengepel, bagaimana cara mengelap kaca, atau bagaimana juga mencuci piring. Samping itu juga kita tadi belajar bagaimana berolahraga. Kamu bisa lakukan di halaman rumahmu. Tentu saja kalau kamu harus berguling-guling, gunakanlah alasnya atau matras namanya ya. Olahraga itu baik untuk kesehatan kita. Jadi anak-anak ibu harus mau berolahraga. Belum ibu akhiri materi pembelajaran kita hari ini. Ibu mengingatkan anak-anak ibu semua, kalau pergi keluar rumah atau bepergian, gunakanlah masker dengan benar. Kemudian rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Gunakanlah sabun dan siram atau bilas lagi dengan air yang mengalir. Kalau anak-anak ibu pergi ke suatu tempat, ya ternyata di sana ramai atau banyak kerumunan orang, anak-anak ibu harus mau menghindari. Jadi jangan pergi ke tempat yang orangnya ramai.
jaga jarak juga dengan orang lain ya. Jadi kita harus menjaga jarak dengan orang lain saat berdiri, saat antri, saat anak-anak duduk. Jadi harus mau menjaga jarak dengan orang lain, mungkin sekitar 1 atau 2 meter. Kemudian jika anak-anak ibu senang berolahraga atau ingin bermain sepeda di luar rumah, gunakanlah maskermu ya, tetap menggunakan masker. Ya, ibu percaya anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, yang mau dan patuh dengan aturan menjaga kesehatan. Kemudian anak-anak ibu juga harus rajin makan makanan yang sehat dan bergizi. Seperti apa? Makanlah lauk pauk, telur, daging, ayam, tahu dan tempe. Kemudian harus mau makan sayur-sayuran dan makan buah-buahan. Jadi yang selama ini tidak mau makan sayur, tidak mau makan buah, sekarang harus mau makan buah dan sayur supaya badannya tetap sehat dan kuat. Dan juga anak-anak ibu harus minum susu. Kalau anak-anak tidak ada kepentingannya atau tidak ada keperluan yang mendesak, anak-anak di rumah saja ya, belajar di rumah, belajar membaca. Bagi yang belum bisa membaca atau belum lancar membaca, tentu tidak mau ketinggalan dengan teman-teman yang sudah pandai dan lancar membaca. Jadi yang belum pandai membaca, belum bisa membaca, rajin-rajinlah berlatih membaca di rumah ya, agar kamu menjadi lancar dan pintar seperti teman-temanmu yang lain. Nah, anak-anak ibu yang sudah bisa membaca juga harus rajin membaca. Supaya apa? Supaya ilmunya makin banyak, anak-anak ibu makin pintar dan hebat. Nah, atau anak-anak di rumah menonton TV. Biasanya dalam TV, dalam siaran TV ada ilmu pengetahuan yang juga diberikan atau disajikan oleh stasiun TV. Atau anak-anak membantu ibu di rumah, membantu ayah di rumah, ya, merapikan kamarmu, merapikan rak buku, merapikan rak sepatu, merapikan ruang tamu, atau membantu ibu di dapur juga, ya. Ibu selalu bilang, sambil kita membantu ibu atau ayah, kita bisa sambil belajar berhitung, atau belajar mengenal benda-benda yang ada di lingkunganmu. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua paham dan mengerti dengan materinya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan materi pembelajaran yang lain. Tetaplah semangat untuk belajar, tetap tersenyum dan ceria menuntut ilmu meskipun kita hanya di rumah. Ibu yakin anak-anak ibu adalah anak-anak yang pintar dan anak-anak yang hebat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.